Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bahagia dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen, adalah bagaikan pedang bermata dua. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap manusia, setiap orang sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka kemudian Tuhan berkenan berfirman melalui Alkitab. Jadi Alkitab ini berisikan firman Tuhan yang hidup untuk menjadi pedoman dan pengajaran kepada semua manusia yang percaya kepada Alkitab ini, agar hidupnya dapat taat dan setia kepada Tuhan, hidup berkenan di dalam Tuhan, dan kemudian menjadi selamat dan bahagia. Mengapa demikian? Karena manusia dicipta Tuhan sebagai makhluk yang mulia, yang diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena manusia dicipta segambar, serupa, secitra Tuhan sendiri. Di kitab Kejadian sudah disampaikan, bahkan di dalam Mazmur dikatakan bahwa manusia dicipta seperti Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan memberikan anugerah kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas ini memang menjadi berbahaya ketika manusia terlena dan tidak melekat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, masih suci dan hidup di Taman Eden, bisa berdialog, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Tetapi iblis cerdik, dan kemudian dengan kehendak bebas manusia ini, iblis masuk mencari celah. Adam dan Hawa kemudian terlena dan jatuh ke dalam dosa, dan kemudian anak keturunannya mendapatkan kutuk dosa sampai sekarang ini. Maka semua manusia, sehebat apapun juga, dari Adam, Hawa, Kain, Abraham, Nuh, Musa, Daud, Salomo, pernah jatuh di dalam dosa. Bahkan Petrus juga pernah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, melalui Alkitab ini, diharapkan semua manusia yang percaya dengan Alkitab ini, yang berisikan firman Tuhan yang hidup, selalu merenungkan siang dan malam Alkitab ini, dan kemudian menjalankan segala firman Tuhan, segala perintah-perintah Tuhan, sehingga hidupnya menjadi bahagia dan selamat dalam Tuhan. Oleh karena itu, di Ibrani disampaikan bahwa Alkitab ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk hingga kedalaman hati, yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Dan kemudian dengan itu, maka semakin kita mendalami, merenungkan firman Tuhan, kita akan dapat memisahkan kebenaran dan ketidakbenaran. Mana jalan Tuhan, jalan benar, dan mana jalan yang tersesat. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya menusuk hati diri kita sendiri. Sebenarnya firman Tuhan ini ditujukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi diharapkan firman Tuhan ini bukan untuk menyerang orang lain, tetapi justru untuk melihat kekurangan kesalahan diri sendiri. Jangan menjadi pengawas orang lain. Kalau melihat kekurangan orang lain, kemudian dilihat firman Tuhan ayat-ayat untuk menyerang orang lain. Padahal Tuhan sudah berfirman, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan melihat kekurangan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan lupa bahwa diri kita juga bukan orang sempurna,
banyak kekurangan. Jangan kita kemudian menjadi tegang, oh mata kita sangar kalau melihat kekurangan orang lain, langsung kemudian dengan firman Tuhan ini menyerang orang lain untuk memperbaiki orang lain. Itu bagus. Tapi apakah diri kita juga sudah lebih baik dari orang lain dan sudah sempurna? Maka akan kelihatan seseorang yang sudah senantiasa merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya, yang pertama adalah memiliki kerendahan hati dan mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengosongkan diri menjadi manusia bagaikan hamba yang hidup menderita di dunia ini. Yang kedua, hidupnya pasti tentram. Jika kita merenungkan firman Tuhan ini, hidupnya akan semakin tentram. Bisa tersenyum, tidak garang, tidak sangar, selalu menjadi pengawas dari kekurangan orang lain dan lupa atas kekurangan diri sendiri. Kemudian hidupnya menjadi lega dan tenang karena segala beban hidup ini sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi beban kehidupan ketika kita sudah bersama Tuhan, maka beban kehidupan akan diambil alih oleh Tuhan sehingga hidup kita menjadi lega. Ada kelegaan dan ada ketenangan. Dan kemudian kita akan merasakan damai sukacita surgawi. Kita boleh melihat kekurangan orang lain dengan sukacita, tapi serta-merta juga melihat kekurangan diri kita sendiri. Lebih baik kita bahagia melihat kelebihan orang lain dan juga bersukacita atas kekurangan orang lain, saling mendukung. Tidak selalu menyerang dan hanya melihat kekurangan orang lain dan justru marah melihat kelebihan orang lain dan selalu mengatakan orang lain sombong. Jadi sebaiknya marilah saudara-saudaraku, setiap hari, setiap saat kita merenungkan firman Tuhan yang hidup ini untuk mengubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Firman Tuhan yang hidup ini menjadi pedoman, menjadi pengajaran agar hidup kita semakin lurus dan kemudian dari kehidupan yang lurus dapat menjadi terang dan kemudian orang lain melihat kita. Jadi untuk mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri dulu. Jangan mengubah orang lain dan kita lupa atas diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.